Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Saya, Atika Salviana Rahmadani, dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM F1G 023026. Halo, saya Maliha Binta Maulida dengan NIM F1A 023133 dari Sosiologi 23. Aku, Jasmine Syarifianto dengan NIM F1A 023113. Perkenalkan, nama saya Lani Rahayu Sapitri, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM F1F023006. Perkenalkan, saya Nur Alia Zahra dengan NIM F1F023058. Perkenalkan, saya Kisyana Desa Sabila dengan NIM F1F023075 dari Prodi Hubungan Internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Humaira dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM F1F023076. Saya Aurela Azara dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM F1C023003. Perkenalkan, saya Kevin Adika Prasetya dengan NIM F1A023125 dari Prodi Sosiologi. Halo semua, perkenalkan, nama saya Sulada Paramadani dengan NIM F1F023065 dari jurusan Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Rasyik Airsanto dengan NIM F1D023083. Perkenalkan, nama saya Filza Nurazin Razani dengan NIM F1D023094. Perkenalkan, nama saya Lena Versali dari jurusan Sosiologi dengan NIM F1A023101. Perkenalkan, saya Titan Dia Marsita dengan NIM S1F023004 dari jurusan Hubungan Internasional. Halo semua, aku Rizkia Nandita Putri dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM F1G023025. Dalam konteks kasus pemeriksaan Ketua KPK, Firly Bahuri, sebagai seorang mahasiswa, peran aktif yang saya lakukan dalam mengimplementasikan salah satu nilai yang terkandung pada 4 konsensus dasar negara Indonesia dapat dilakukan dengan fokus pada nilai keadilan dan supremasi hukum. Dan berikut beberapa langkah yang kami ambil. Yang pertama ada pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Di sini kami mencetuskan 2 poin. Yang pertama, mengedukasi mahasiswa dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya supremasi hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Poin kedua, menyelenggarakan seminar atau diskusi publik untuk membahas hak dan kewajiban saksi dalam proses hukum. Lalu yang kedua, partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Di sini kami memberikan 3 poin. Yang pertama, bergabung dengan organisasi mahasiswa atau masyarakat sipil yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Poin kedua, mengorganisir kegiatan-kegiatan aksi atau kampanye anti korupsi sebagai dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan organisasi anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk implementasi selanjutnya, yaitu poin 3, ada advokasi untuk transparansi dan akuntabilitas antara lain. 1. Memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Firly Bahuri berlangsung secara adil dan transparan. 2. Mengadvokasi hak-hak individu, termasuk hak Firly Bahuri sebagai saksi, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dihormati. 3. Mengadvokasi reformasi hukum yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan adil. Yang keempat, mendorong agar proses pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, meminta KPK dan lembaga terkait untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait kasus ini. Selanjutnya, yang keempat, monitoring dan evaluasi kinerja KPK. Antara lain, 1. Melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh KPK dalam menangani kasus ini. Yang kedua, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari KPK agar dapat dipercaya sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Selanjutnya, yaitu poin nomor 5, kritik konstruktif dan penelitian independen. Pertama, melakukan penelitian independen mengenai kasus tersebut untuk memahami secara mendalam fakta-fakta yang terjadi. Kedua, memberikan kritik konstruktif terhadap proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Selanjutnya, poin nomor 6, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah dalam proses hukum dan memastikan bahwa setiap individu, termasuk Firly Bahuri, memiliki hak untuk membela diri. Peran kita sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu nilai yang terkandung dalam Konsensus Dasar Negara, yaitu Pancasila, mengenai keadilan dan supremasi hukum terkait kasus Firly Bahuri, yaitu penggalangan dukungan masyarakat. Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menegakkan hukum dengan adil. Menyuarakan aspirasi untuk penegakan hukum yang adil dan transparan melalui media sosial atau petisi. Selanjutnya, pengawasan terhadap proses hukum. Melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang melibatkan Firly Bahuri termasuk memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah dijunjung tinggi dan hak-haknya dihormati. Kemudian, menjunjung tinggi prinsip HAM, yaitu menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum, termasuk dalam kasus Firly Bahuri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum dalam kasus pemeriksaan Firly Bahuri, serta membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan adil. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram ataupun penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penggelapan dana, penyuapan, penjualan pengaruh, dan mungkin juga dapat melibatkan praktik legal yang dilakukan oleh banyak negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan, bisnis, dan juga masyarakat. Korupsi dapat merugikan perekonomian, akuntabilitas, dan merugikan masyarakat secara umum. Nah, jadi seseorang melakukan korupsi itu tuh ada latar belakang atau faktornya. Jadi nggak semata dilakukan begitu saja. Nah, jadi faktor atau latar belakangnya tuh apa aja sih? Yang pertama adalah dorongan sifat manusia yang serakah. Jadi manusia itu tuh nggak ada yang sempurna dan pasti memiliki sifat serakahnya masing-masing. Tetapi apabila manusia itu tidak bisa menahan rasa atau sifat serakahnya itu, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang bahkan haram, yang termasuk juga adalah korupsi. Nah, terus yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif. Jadi mereka tuh demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, material mereka gitu, mereka bahkan melakukan kasus korupsi ini gitu. Terus yang ketiga adalah dorongan dari keluarga. Tentunya orang-orang itu tuh pasti terpengaruh sama orang-orang di sekitar mereka kan. Nah, salah satunya itu adalah dari keluarga. Nah, bisa juga mereka melakukan kasus korupsi itu tuh demi kebutuhan keluarganya kayak gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya ada ya bisikan-bisikan dari keluarga untuk bisa mereka tuh melakukan korupsi aja gitu. Terus yang selanjutnya adalah apabila seseorang itu tuh memiliki jabatan. Mungkin kita bisa mengenalnya tuh senioritas ya. Apabila memiliki jabatan tuh pasti mereka melakukan seenaknya. Salah satunya itu adalah korupsi gitu, karena mereka memiliki jabatan, mereka merasa kayak mereka bisa melakukan korupsi. Nah, lalu selanjutnya adalah apabila mereka bisa dibilang kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka demi bisa menghidupi keseharian mereka melakukan kasus korupsi ini gitu. Selain pengertian dan juga penyebab terjadinya tindakan korupsi, bentuk dari tindakan korupsi itu sendiri beragam, seperti gratifikasi, suap penyuap, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kasus korupsi bukanlah suatu hal yang asing lagi, karena sudah banyak kasus-kasus korupsi yang diberitakan saat ini. Salah satu kasus korupsi yang menjadi perbincangan hangat saat ini ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bernama Firly Bahuri. Dan kali ini kami akan membahas kasus tersebut secara mendalam. Dalam poin ini, kasus korupsi Firly Bahuri tersebut diduga berupa pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan orang lain, serta penerimaan diskon dan gratifikasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang dimana hal ini telah melanggar pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri diperiksa pada Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Oktober 2023. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan. Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri mengatakan bahwa kasus tersebut awalnya bermula dari pengaduan masyarakat dan resmi ditingkatkan menjadi penyidikan usai sidang pada Jumat 10 Juni 2023. Dijelaskannya, dugaan tindak pidana korupsi tersebut berupa pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan orang lain, serta penerimaan diskon dan gratifikasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Polisi menduga hal itu melanggar pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Polda Metro Jaya memeriksa 52 saksi dalam tahap penyidikan kasus pemerasan tersebut. Di antaranya Polda Metro Jaya memeriksa Syahrul Yassin Limpo dan juga Kapolres Semarang Irwan Anwar dan asisten Firly Bahuri Kevin Aganata. Situmorang menilai tindakan Ketua KPK Firly Bahuri melanggar ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan Firly terancam dijerat pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Singkatnya, pasal tersebut melanggar para pemimpin KPK melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau orang lain yang terkait dengan kasus yang sedang berlangsung. Sedangkan ancaman pelanggaran ketentuan pasal ini diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara itu, mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha, mendesak Firly Bahuri mundur agar bisa fokus mengusut kasus dugaan pemerasan tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam menjaga kredibilitas KPK. Bagaimana kronologi kasus dugaan pemerasan? Dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dimulai dari aduan masyarakat pada 12 Agustus 2023 yang masuk ke meja Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus ini diduga melibatkan mantan Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang diperas oleh pimpinan KPK. Pemerasan diduga terjadi pada 2022 silam. Kepolisian telah memeriksa 45 saksi dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kasus ini masuk ke tahap penyidikan setelah gelar perkara di mana penyidik kepolisian menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikorjo pasal 65 KUHP. Di tengah penyidikan kasus ini, sempat tersebar foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan Syahrul. Firly tak membantah foto tersebut beredar, tapi mengatakan pertemuan tersebut terjadi sebelum Syahrul terlibat kasus korupsi yang saat ini ditangani KPK. Terjadi sebelum periode kasus tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka, kata Firly. Terlepas dari kasus dengan pemerasan, pertemuan ini bisa menjadi kasus pidana lainnya. Bisa dikenakan pasal berlapis. Pertama, pemerasannya. Kedua, pelanggaran Undang-Undang KPK. Kata mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Sambil menambahkan, kepolisian menindaklanjuti foto yang beredar tersebut karena sudah masuk pelanggaran pidana. Dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang KPK disebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang ditangani lembaga anti rasuah dengan alasan apapun. Mereka yang melanggar ketentuan ini terancam pidana paling lama 5 tahun penjara. Saud sebagai saksi ahli yang ikut dimintai keterangan dalam perkara ini meyakini pengaduan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menjadikan Syahrul sebagai tersangka sudah dilaporkan ke KPK sejak 2021 lalu. Namun, aduan ini kata dia masih perlu dijelaskan oleh penyidik. Semestinya, Firly bisa bertanya ke anak buahnya mengenai latar belakang orang-orang yang akan ditemuinya. Firly bisa bertanya kepada sekretaris, koordinator, dan anggota-anggota lainnya, apakah orang tersebut memiliki perkara atau tidak. Jadi, itu kebenaran yang harusnya dijelaskan oleh Firly, tambah Saud.
dalam kasus Firly Bahuri, kami memberikan beberapa solusi inovatif yang tentunya mampu untuk mengurangi angka kejahatan korupsi Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan tindakan atau upaya mitigasi, di mana upaya mitigasi itu bertujuan untuk mencegah agar terhadap resiko terjadinya kasus korupsi. Hal ini meliputi pendampingan program pemerintah dan juga menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan. Di sini saya akan memaparkan poin kedua dari solusi kasus korupsi Firly Bahuri. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan serta memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini juga meliputi pendekatan pendidikan masyarakat yang merupakan upaya pencegahan korupsi yang lebih utama. Di sini saya akan memaparkan solusi kasus korupsi Firly Bahuri, yaitu pencegahan korupsi. Melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang pernah terjerat perkara korupsi. Hal ini juga meliputi pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya. Di sini saya akan menjelaskan solusi kasus korupsi Firly Bahuri, yaitu pendekatan terintegrasi dan menyeluruh. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan terintegrasi dan menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahan serta monitoring atas pelaksanaan program-program pemerintah. Nah, di sini solusi yang nomor 5 adalah penerapan hukum yang adil, tegas, dan juga profesional yang dapat diraih oleh yang pertama, kerjasama yang baik dari lembaga pemerintahan dan lembaga hukum di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan suatu tindak korupsi. Yang kedua, penyelidikan yang dilakukan dengan profesional, yaitu tidak tersentuh oleh intervensi politik atau pengaruh-pengaruh dari pihak luar. Yang ketiga, perlindungan kepada para whistleblower atau para pelapor suatu tindak korupsi. Hal ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberantasan Tindak Korupsi di Indonesia atau KPK. Yang keempat, pengadilan yang terbuka dan transparan agar para media dapat meliput dari proses persidangan hingga hasil persidangan itu keluar. Yang kelima, pemberian hukuman yang sebanding. Pemberian hukuman yang sebanding tanpa melihat latar belakang para pelaku maupun status sosial dan politik mereka. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi inovatif yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga saya, diharapkan dapat memperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola kenegaraan yang lebih baik, lebih bersih, juga lebih transparan, agar masyarakat Indonesia dapat lebih percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih.